Halo guys, gimana kabarnya di hari ini? Pastinya semoga baik-baik aja ya, kita dalam keadaan baik-baik aja. Nah, hari ini saya akan membahas tentang materi yang ada di dalam modul. Jadi materinya adalah tentang teknik memerankan teater klasik. Sebenarnya teknik ini bisa dipergunakan tidak hanya pada pertunjukan teater klasik aja, tapi semua pertunjukan itu bisa dilakukan dengan menggunakan metode ini. Ini sebenarnya adalah metode yang paling umum dilakukan oleh seorang aktor. Tapi bedanya karena teater klasik ini dia itu cara dialognya berpuitik, terus kemudian gerakan-gerakannya dia harus besar, maka memang cara mendialogkannya akan berbeda, cara menyikapinya juga akan berbeda. Oke, kita langsung aja dari yang pertama. Teknik pertama adalah memahami naskah. Yang kita harus pahami dalam naskah drama klasik adalah tema yang paling umum sering terjadi pada naskah-naskah drama klasik adalah tentang cinta, kemudian tahta, harta, dan udah ya, 3 ya, harta, tahta, cinta. Nah, ada 3 tuh. Biasanya ada di dalam drama-drama klasik itu biasanya ada tentang putri-putri kerajaan yang jatuh cinta pada orang miskin, orang bawahan, atau mungkin ada cerita yang tentang lagi memperebutkan kekuasaan. Nah, hal-hal demikian biasanya naskah-naskah klasik biasanya akan seperti itu. Nah, yang harus kalian pahami adalah biasanya juga drama-drama klasik ini punya sejarah yang cukup kuat. Misal nih kayak drama Cupak Gerantang misalnya, tapi itu drama ini sih ya, drama tradisi, drama klasiknya Indonesia. Jadi kalau misalnya Cupak Gerantang itu ada cerita tuturnya yang asli gitu. Jadi cerita tuturnya bla 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 bla. Nah, kita harus juga pahami dari mana asalnya. Kalau misal nih drama klasiknya orang barat, misal drama klasiknya Hamlet nih. Hamlet itu karyanya Shakespeare. Jadi kalian harus cari tahu dulu Shakespeare-nya seperti apa, kemudian ternyata di keadaan waktu Shakespeare hidup tuh bagaimana. Biasanya drama-drama itu akan dipengaruhi oleh keadaan zaman itu. Makanya kita harus benar-benar cari penulisnya seperti apa, siapa, keadaannya seperti apa. Itu tentang memahami naskah. Kemudian teknik yang kedua adalah melakukan latihan dialog. Nah, khusus untuk drama klasik biasanya memang dia akan lebih puitik, lebih kayak seperti berpuisi, tapi dia mempunyai emosional. Pasti ada emosionalnya, ada juga penciptaan karakternya, semua ada. Hanya memang dia bedanya drama-drama klasik ini memang harus didialogkan seperti orang berbaca puisi, seperti ya, mirip. Misal gini, "Wahai adikku, mengapa kau berada di situ? Bukankah seharusnya kau berada di kerajaan sekarang?" Nah, biasanya dia akan dibaca atau didialogkan secara berpuitik seperti itu ya. Tapi tetap kita harus mempunyai satu motivasi dalam dialog itu. Kalau misalnya dialog itu motivasinya kuat, ya gimana caranya kita harus menyampaikannya juga lewat dialog dengan kuat juga gitu. Next, yang ketiga adalah melakukan latihan gestur tubuh. Ketika kalian sudah bisa mendialogkan, maka gestur tubuhnya kalau drama-drama klasik harus memang diberikan gerakan gestur-gestur besar. Misalnya gerakan-gerakan yang besar seperti ini. Berbeda dengan drama klasik, kalau klasik itu kan gerakannya dia bisa sekecil ini. Kalau misalnya lagi murung nih, dia bisa gini. Kalau drama klasik nggak bisa begitu. Kalau drama klasik harus kalau murung misalnya harus gini. Jadi tangannya nih, nah tangannya harus begini. Jadi dia memang gerakan-gerakannya besar. Mengapa demikian? Karena sejarahnya teater pertunjukan klasik itu dipertunjukkan di tempat-tempat seperti Kolosium, yang dimana jarak penontonnya sangat jauh, maka gerakan-gerakannya harus besar, melebihi. Ya kalau misalnya dibilang sekarang itu agak lebay, ya memang agak lebay. Memang jadi dia memang besar karena memang sejarahnya dia jauh gitu pertunjukannya. Oke? Semacam itu. Kemudian yang keempat
adalah mempresentasikan hasil latihan dengan seluruh tim. Yes, benar banget. Kenapa? Karena apa yang kita latihkan, yang kayak misal melakukan dialog, memahami naskah, melakukan latihan gestur, itu dilakukan seorang aktor di dalam laboratoriumnya sendiri. Jadi itu tidak dilakukan bersama. Jadi ketika kamu sudah melakukan itu, baru kamu mempresentasikan kepada sutradara dan teman-teman timmu yang lain. Sehingga akan ada masukan, akan ada chemistry, akan ada kausalitas, maka sutradara nanti akan bekerja di situ. Jadi kerja aktor sesungguhnya sebenarnya menurut saya adalah ketika dia punya laboratorium sendiri dan bisa melakukan itu semuanya sendiri dan bersama timnya. Like that, seperti itu. Semoga bermanfaat video ini. Untuk lebih detailnya lagi nanti kita akan belajar di kelas. Oke? Jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan aja. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, dan terima kasih.